Tahukah kamu, mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pernah mengatakan, demokrasi adalah sistem pemerintahan terburuk kecuali jika dibandingkan dengan sistem lain yang pernah dicoba. Artinya, meskipun demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, tetapi ia lebih baik daripada sistem yang pernah ada. Demokrasi tidak lahir dengan prakata yang muncul begitu saja, tetapi melibatkan banyak para ahli yang bercetus sampailah kepada paham yang kita anut sekarang. Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam The Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan dan berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan pula, yaitu seorang filosof. Namun, dalam bukunya The Statesman and the Law, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk yang paling baik kedua, yaitu menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Konsep negara hukum modern di Eropa kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan The Rule of Law yang dipelopori oleh Levi Deasy. Teori The Rule of Law atau Rechtsstaat atau demokrasi atau negara hukum merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam artian lain, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main atau the rule of game yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Adapun negara hukum yang dikenal di Indonesia yaitu hukum Pancasila lebih dipahami sebagai negara hukum yang berdasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila. Dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dikatakan Pancasila merupakan cita hukum yang ada atau Rechtsstaat. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang ada di Indonesia menentukan dasar keabsahan atau legitimasi suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia. Sebagai seorang ahli hukum Anglo-Saxon Amerika, Levi Deasy memperkenalkan 3 ciri penting setiap negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Dalam artian tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar aturan hukum. Yang kedua adalah equality before the law atau persamaan seseorang di hadapan hukum, rakyat biasa maupun bagi pejabat itu sama. Yang ketiga, terjaminya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Nah, menurut Jimmy Asidik, pada konsep demokrasi di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum atau nomokrasi. Yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai kedua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenalkan dengan sebutan negara hukum yang demokratis atau dalam bentuk konstitusional disebut konstitusional demokrasi yang disebut dengan sebagai negara hukum yang demokratis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan negara hukum dan demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan alinea pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menentukan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Yang terakhir dan yang keempat adalah pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 39 dengan rumusan yang juga memberikan pembatasan dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaannya akan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Paling tidak terdapat 2 persoalan besar yang harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan negara hukum. Pertama adalah persoalan paradigmatik berupa ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum. Kedua adalah persoalan politik berupa warisan birokrasi yang korup dan rekrutmen politik yang keliru. Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang sifatnya jangka panjang dan mendasar. Nah, untuk melakukan pergeseran paradigma saat ini dilakukan sangat terbuka disebabkan adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar 1445 yang tidak lagi secara eksplisit menyebut restart sebagai
acuan negara hukum Indonesia. Restas yang dulu secara resmi tercantum di penjelasan Undang-Undang Dasar 1445 yang sekarang tidak lagi dicantumkan. Sedangkan persoalan politik yang kita hadapi saat ini adalah masih banyaknya birokrat lama menjadi warisan masa lalu dan aktor politik dan birokrat lama yang menghambat upaya penegakan hukum. Banyak aktor-aktor politik lama yang turut membangun sistem korup dan sekarang masih banyak yang aktif di bidang politik dan pemerintahan dengan menggunakan baju politik baru. Persoalan ini harus diselesaikan dengan cara reformasi birokrasi agar segera bersih dari sistem, prosedur, dan pejabat-pejabat yang korup. Keyakinan bahwa salah satu keberhasilan reformasi adalah reformasi birokrasi yang saat ini belum diwujudkan dengan langkah yang nyata dan